Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin tsumma ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat yang sampai subuh hari ini Allah masih berikan kepada kita semuanya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pemberian nikmat yang terus-menerus oleh Allah kepada kita ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menerima kesyukuran kita atas nikmat-nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuk kita semuanya. Yang kedua, salat dan salam kita curah limpahkan kepada kekasih kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih bersabar di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, peristiwa yang terjadi setelah itu adalah yang paling dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan penyerangan kepada kaum Yahudi yang tinggal di Khaybar. Karena musuh utamanya umat Islam, yakni orang-orang Mekkah, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka sudah mengadakan perjanjian damai. Tapi ternyata orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah, yang kemudian mereka membuat atau tinggal di satu tempat yang bernama Khaybar, mereka selalu membuat tipu muslihat, mengadakan konspirasi, untuk bagaimana kemudian mereka ingin memfitnah, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ini sifatnya orang-orang Yahudi, tidak pernah ridho dengan Islam dan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan tegas kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Kemudian beliau dan para sahabat menyerang mereka. Setelah itu di tahun akhir 6 Hijriah atau awal tahun
7 Hijriah itu Rasulullah SAW benar-benar memanfaatkan keadaan tenang ya untuk meluaskan dakwah Islam. Salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengirim surat kepada para raja dan para penguasa, tentu yang beragama kafir. Para penguasa, para raja kafir. Berarti kalau selama ini ya, kita mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah bil lisan, ya, dengan menggunakan lisan, ya, mengajak manusia langsung ya ketemu dengan orangnya. Kemudian era yang sekarang adalah mengajak manusia ini lewat tulisan, lewat surat. Jadi ini juga termasuk dalam metode dakwah. Dan salah satu berkah dari perjanjian Hudaybiyah bisa kita lihat di sini juga, kalau sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya fokus hanya kepada kalangan bangsa Arab. Ya, awalnya sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fokus dakwahnya hanya dalam ya kepada kalangan bangsa Arab. Ya, tetapi setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, Rasulullah SAW bisa meluaskan dakwahnya kepada ya seluruh manusia, kepada bangsa non-Arab. Di sini dituliskan bahwasanya Rasulullah SAW mengirimkan hampir kepada semua raja, semua penguasa di dunia pada saat itu. Mengirimkan surat ya dengan cara mengirim utusan, memilih beberapa orang sahabat yang pandai berdiplomasi untuk menyerahkan surat beliau kepada para raja mereka. Rata-rata isi suratnya itu sama. Yang pertama adalah mengajak kepada Islam, ya, aslim taslam, ya, itu intinya. Wahai para raja Heraklius, wahai para raja Rom, dan lain sebagainya, ya masuk Islamlah kalian dan kalian akan selamat. Ya. Masuk Islam kalian, taslam, kalian akan selamat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi. Kalau kalian mau masuk Islam, maka kalian akan mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Ya. Kalau kalian mau masuk Islam, kalian akan mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Karena raja, kalau rajanya sudah masuk Islam, otomatis rakyatnya kebanyakan akan juga mengikuti rajanya. Tetapi kalau sampai kalian ingkar, tidak mau masuk Islam, Rasul memberikan ancaman. Jadi setelah Rasulullah SAW memberikan motivasi kabar gembira, kalau kalian mau masuk Islam, kalian mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Tetapi kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian akan menanggung dosa masyarakat kalian. Ya. Menanggung dosa masyarakat kalian. Kenapa? Karena sudah didakwahi. Ya, sudah didakwahi. Rata-rata isi surat Rasulullah SAW itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau di perjanjian Hudaybiyah itu tidak boleh menulis Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi justru setelah perjanjian Hudaybiyah ini Rasulullah mendapatkan kebebasan. Ya. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi. Ya, ini surat datang dari Muhammad hamba Allah dan utusannya. Ya, ila Herakla misalnya, ya, untuk penguasa yang bernama Heraklius, ya, Azimir Rum, seorang penguasa yang mulia di Romawi. Baru beliau menyampaikan isinya, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan kepada siapa yang menerima petunjuk, amma ba'du. Kemudian setelah itu kata Rasul, fa inni ad'uka bidiayatil Islam,
Ya, sesungguhnya aku, dalam surat itu Rasul menulis, mengajak engkau untuk masuk kepada Islam. Aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam agama Islam, niscaya engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Ya. Kalau engkau mau masuk Islam, engkau selamat dan engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala marratain, 2 kali lipat. Ya. Wa in tawallaita, tetapi apabila kalian tidak mau mengikutinya, tidak mau masuk Islam, fa inna alaika ismal majusin al-qibti. Tetapi kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian akan menanggung dosanya ya masyarakat Majusi atau masyarakat Romawi atau masyarakat Kristen atau masyarakat Kipti dan lain sebagainya. Jadi ini metode dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Semuanya manusia. Jadi bukan hanya untuk bangsamu, bukan hanya untuk bangsa Arab. Bagaimana cara berdakwah kepada manusia? Basyirau, yang memberikan kabar gembira, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Jadi dikasih dulu kabar gembira, baru dikasih peringatan. Makanya kalau kajian perdana gitu ya, di tempat-tempat umum ya, atau kajian-kajian tidak rutin, itu biasanya yang dibahas adalah fadilah, keutamaan mencari ilmu biar semangat ya, keutamaan sholat, keutamaan ibadah, keutamaan tauhid dan lain sebagainya. Kenapa? Yang pertama memang begitu, basyirau ya, untuk memberikan kabar gembira, wa nadhira, baru memberikan peringatan. Dan ketika Rasul Mi'raj itu juga Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah memperlihatkan surga dulu. Ya. Diperlihatkan oleh Allah Rasulullah ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan, saya melihat kebanyakan penghuninya al-fuqara, ya, orang-orang fakir. Kenapa? Kalau orang-orang fakir lebih banyak masuk ke dalam neraka, dalam surga? Ya karena dunia ini lebih banyak orang fakir daripada orang kaya. Ya, kalau kata para ulama ya itu agar terjalin kehidupan dunia yang seimbang, agar bisa saling tolong menolong. Karena tentu saja fakir ini membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang kaya, sehingga ada syariat untuk zakat, ya, untuk sedekah. Dan orang-orang kaya pun sangat membutuhkan pertolongan dari orang-orang fakir. Biasanya itu sesama orang kaya kalau dalam perkara-perkara yang berat itu susah. Ya. Ya, dalam perkara yang berat yang bisa menolong orang-orang kaya adalah orang-orang fakir. Ya, jadi ini untuk saling tolong menolong agar terjadi harmonisasi kehidupan dunia antara orang kaya dan orang fakir. Baru setelah diperlihatkan dalamnya surga, Rasul juga oleh Allah diperlihatkan dalamnya neraka. Kata beliau, ya, aku melihat kebanyakan penghuninya an-nisa, perempuan. Yang paling simpel ya karena umat manusia ini memang kebanyakan perempuan, meskipun nanti ada faktor-faktor yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa arsyadakumullah. Para raja, karena ini adalah surat yang akan dikirim oleh para raja, maka ini surat resmi. Dan itu juga artinya bahwasanya dunia sudah mengakui eksistensi Islam dan kaum muslimin. Karena Rasul ini berarti sudah
berhubungan antar negara, berhubungan antar presiden. Ya. Berarti Islam sudah diakui, mempunyai kekuasaan. Karena ini terjadi ya hubungan antar raja, antar penguasa, maka suratnya harus resmi. Para raja itu minta di dalam surat itu ada stempelnya, ada capnya. Hari ini dari negara mana atau datang dari penguasa siapa. Maka Rasulullah SAW meminta dibuatkan stempel yang dipakai sebagai cincin. Ya, isinya adalah Muhammad Rasul Allah. Jadi ada 3 baris. Jadi cincinnya Rasul itu ada 3 baris. Jadi bukan 1 baris Muhammad Rasulullah, bukan. Ya, tetapi 3. Muhammad sebaris, Rasul sebaris, Allah sebaris. Ya, tapi dibalik ya tulisannya. Yang Muhammad itu paling atas, Rasul itu di tengah, Allah itu di bawah. Muhammad Rasul Allah. Ya, ketika nanti dicapkan di surat itu, maka Allahnya yang di atas. Ya, ketika dicap, maka Allahnya yang di atas. Jadi, ya tapi tetap pembacanya Muhammad Rasul Allah. Yang pertama, beliau mengirimi surat kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu berarti raja yang ada di Habasyah, Ethiopia. Ini rajanya dan penduduknya beragama Nasrani. Kalau yang dikirimi surat oleh Nabi itu adalah ahlul kitab, orang Nasrani atau orang Yahudi, selalu Rasulullah SAW memasukkan 1 ayat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-64 di dalam surat itu. Ya, selalu kalau yang dikirimi surat adalah ahlul kitab. Ya. Tapi kalau yang dikirimi surat adalah raja yang agamanya selain agama samawi, selain ahlu kitab, selain Nasrani dan Yahudi, beliau tidak memasukkan ayat ini. Ya, sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk membawa surat ya, kepada Raja Najasyi di Habasyah itu namanya sahabat Amr ibnu Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu. Sedangkan Raja Najasyi itu bernama Ashamah bin Al-Abjar. Ashamah ya bin Al-Abjar. Ada 2 riwayat ya dari Imam Al-Baihaqi ya, dan dari Dr. Hamidullah tentang isi surat ya, Rasulullah kepada Raja Najasyi ini. Secara global seperti yang tadi teksnya. Ya, Rasulullah SAW itu memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Muhammad kepada An-Najasyi As-Samah penguasa Habasyah. Semoga kesejahteraan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya. Kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku mengajakmu dengan seruan Islam. Karena aku adalah utusan Allah, maka masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Kemudian Rasulullah mengutip 1 ayat di dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Qul ya ahlal kitab. Ya, ini disertakan di dalam suratnya. Katakanlah wahai ahlu kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, marilah sama-sama kita berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan, yang kita mempunyai keyakinan yang sama.
Ini maksudnya kalimat la ilaha illallah. Karena kalau ahli kitab itu aslinya yang dibawa oleh Nabi Musa adalah la ilaha illallah dan itu diketahui oleh pengikut Taurat. Nih, asli. Ya, maka ila kalimatin sawa. Ya. Kalimatnya sama. Begitu juga dengan pengikutnya Nabi Isa. Orang-orang seperti yang kalau di kajian sirah pertama ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian sama Ibunda Khadijah dibawa untuk bertemu dengan Waraqah. Ini seorang pendeta Nasrani. Kemudian di situ Waraqah kemudian bersaksi bahwasannya itu adalah namus, adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu Musa dan kepada Isa. Berarti kamu juga akan menjadi seperti Musa dan seperti Isa. Berarti di zaman Rasulullah, awal-awal beliau mendapatkan wahyu, masih ada orang-orang Nasrani yang meyakini kebenaran la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Marilah kita berpegang teguh sama-sama kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Tidak ada perselisihan. Kita ini sama-sama mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Allah dengan sesuatu pun selain Dia. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada di antara kita yang meyakini la ilaha illallah menjadikan para nabinya sebagai sesembahan selain meskipun nanti Nabi Muhammad itu lebih sempurna dibandingkan dengan Nabi Musa dan Nabi Isa karena syahadat ta'innya itu adalah wa asyhadu anna Muhammad Abdullah wa rasuluh. Ya. Jadi kalimat itu tuh untuk menegaskan agar tidak boleh disembah. Karena Nabi itu adalah Abdillah. Nabi itu adalah utusannya hambanya Allah. Bukan Tuhan itu sendiri. Ya, Nabi itu adalah hamba Allah. Tapi juga umat Islam ini tidak boleh meremehkan nabinya. Kenapa? Karena dia adalah wa rasulih. Ya, karena dia adalah utusan Allah. Jadi aman umat Islam ini menghindari dua sikap ekstrim kepada para nabi. Karena zaman dulu ada kaum yang tidak menerima sama sekali nabi, bahkan membunuh para nabinya. Ya, tidak menghargai sama sekali. Tapi ada juga umat yang sangat menghargai Nabi, bahkan melebihi kapasitasnya sebagai hamba, sehingga mereka menyembah nabinya. Jadi kalau Bani Israel, zaman Nabi Musa, itu ada kaum yang suka membunuh para nabi. Setelah Nabi Musa, datang Nabi Isa. Mereka kebablasan di dalam menghormati Nabi, bahkan kemudian menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Nah, umat Islam tidak boleh berlebih-lebihan dalam arti menyembah Nabi, karena beliau adalah Abdullah, hamba Allah, tapi juga tidak boleh meremehkan karena beliau adalah Rasulullah. Nah, jadi umat Islam ini selamat dari dua kutub ekstrim. Tidak melebih-lebihkan, juga tidak meremehkan. Kata Rasulullah, apabila kamu menolak, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Nasrani dari kaummu. Ini enak dan gak enaknya raja ya begini. Ya. Kalau jadi raja yang bertakwa, pahalanya berlipat ganda.
Jangankan kok jadi raja, jadi pengurus masjid, pengurus kampung, ada RT misalnya. Oh itu kalau dijalankan dengan baik, ladang pahala benar itu, ladang pahala. Pengurus masjid itu mendapatkan pahala dari setiap jumlah jamaah yang sholat di masjid itu. Semakin ramai ya orang yang sholat di masjid itu, maka semakin banyak pahala yang didapatkan oleh para pengurus masjid. Orang jadi nyaman sholat di masjid itu. Ya, itu karena takmirnya, karena pengurus masjid. Kalau di tempat saya itu kemarin ada Pak RT ngomong sama saya, repot Ustaz jadi RT. Kalau ada bantuan turun dari desa, dari pemerintah. Di satu RT dikasih kuota 10 orang. Kita mau nyantumkan tetangga dekat kita yang kekurangan, saudara-saudara kita protes, duwe dulur RT kok ora tahu ento duwe dulur RT kok ora tahu ento ini bantuan. Mau tak kasihkan ke sedulur, tetangga yang dekat ya protes. Ya, duwe RT milih dulure tok. Pahalanya luar biasa. Jadi raja itu, jadi pemimpin itu luar biasa. Ya. Bener nggak kelihatan, salah sedikit baru kelihatan di mana-mana. Tapi itulah ladang pahalanya. Disitulah pengukuran dosa-dosanya. Ya. Tetapi kalau sampai tidak benar, kata Rasul tadi, kamu akan menanggung dosa masyarakat Nasrani. Ya. Kamu akan menanggung dosa masyarakat Nasrani. Itu lihat Imam Al-Baihaqi. Sedangkan redaksi dari Dr. Hamidullah agak lebih sempurna karena ini dikirimkan kepada Raja Nasrani. Maka setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum beliau bersyahadatain, ya. Syahadatainnya itu sebelumnya beliau menambahnya dengan kalimat, aku bersaksi bahwa Isa adalah putra Maryam, dia adalah ruhullah, ya, dia adalah ruhnya Allah, dan kalimatnya yang telah ia tiupkan kepada Maryam yang suci, baik dan terpelihara. Ya. Jadi agar Raja Najasyi ini tahu kalau umat Islam itu sangat memuliakan Nabi Isa, meyakini kesucian ibunya Isa yaitu Maryam. Ya. Nah, kemudian ketika sahabat Amr bin Umayyah Ad-Domri ini menyerahkan surat itu dan dibaca oleh Raja Najasyi, ya. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Raja Najasyi? Beliau kemudian turun dari singgahsananya. Di sana itu masih ada sebagian kaum muslimin yang dulu awal-awal hijrah ke Habasyah. Ya, ini berarti beliau Ja'far bin Abdul Muthalib dan beberapa kaum muslimin belum ikut hijrah ke Madinah karena mereka tinggal aman, tentram, nyaman di Habasyah karena memang Raja Najasyi ini terkenal adil. Ya, terkenal adil. Maka kemudian apalagi Raja Najasyi itu melihat kehidupan kaum muslimin yang hijrah dan tinggal di negaranya itu orang-orangnya baik. Ya, setelah mendapatkan surat Nabi dan diajak oleh Nabi kepada Islam, Raja Najasyi ini turun dari singgasananya mendatangi Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Berarti ini saudara dari Ali bin Abi Thalib. Berarti Ja'far ini juga termasuk sepupunya Rasulullah. Kemudian beliau menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Lalu beliau memerintahkan
sekretarisnya yang bisa bahasa Arab untuk menulis surat balasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata apa Raja Najasyi, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim pada Muhammad utusan Allah dari An-Najasyi Ashamah, keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah semoga tercurah atasmu wahai Nabi Allah. Allah yang tiada ilah selain Dia. Amma ba'du. Telah datang kepadaku suratmu wahai utusan Allah sehubungan dengan apa yang engkau sebutkan tentang Isa. Demi Allah Rabb penguasa langit dan bumi, Isa tidaklah melebihi apa yang Allah yang telah engkau sebutkan sedikit pun. Ia persis seperti yang engkau ucapkan. Kami telah mengetahui apa yang engkau utus kepada kami. Kami telah menyambut mereka, putra pamanmu dan sahabat-sahabatnya dengan sebaik-baiknya. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang benar dan membenarkan. Aku telah menyatakan janji setia kepadamu dan kepada putra pamanmu. Aku nyatakan keislamanku di hadapannya semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Kemudian diutuslah utusan untuk menemui Rasulullah dengan membawa surat ini. Tapi beliau ingin sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damri ini tinggal di Habasyah sejenak, bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib untuk mengajarkan Islam kepada beliau dan kepada masyarakatnya, Masya Allah. Jadi surat balasan ini bukan dibawa lagi oleh Amr sebagai utusannya Rasulullah, tapi Raja Najasyi mengirim utusan lain, sahabat-sahabat Nabi ditahan di Habasyah untuk mengajarkan Islam. Nah, ketika mendapatkan surat itu, Rasul bahagia. Benar Rasulullah SAW menitipkan pesan kepada utusan Najasyi, nanti kalau sudah selesai urusan para sahabat Nabi di Habasyah, Nabi minta tolong untuk mengirimkan Ja'far bin Abi Thalib yang tadinya hijrah di Habasyah untuk pulang bersama Amr bin Umayyah Ad-Damri bersama-sama ke Madinah. Maka permintaan ini disetujui oleh Raja Najasyi. Beliau mengirimkan mereka semuanya pulang ke Madinah dengan 2 kapal. Dengan 2 kapal. Raja Najasyi ini kemudian nanti wafat pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriyah setelah peperangan Tabuk. Jadi 2 tahun setelah masuk Islamnya Raja Najasyi, beliau kemudian wafat. Nah, Rasul itu melaksanakan perang Tabuk. Setelah selesai perang Tabuk, Rasul dikasih tahu oleh sahabatnya bahwasanya Raja Najasyi di Habasyah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan sholat ghaib. Sholat ghaib. Ini yang pertama. Jadi surat yang pertama kepada Raja Najasyi dan disambut Raja Najasyi dengan masuk Islam. Yang kedua, surat Rasulullah kepada Raja Mesir. Yang bernama Juraij bin Matta. Raja Mesir itu mendapatkan sebutan Al-Muqayqis. Raja Al-Muqayqis. Sama secara umum isinya. Ini juga orang Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Al-Muqayqis, pembesar bangsa Qibti. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu untuk memeluk Islam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau selamat. Masuk Islamlah, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun bila engkau berpaling, niscaya engkau akan menanggung dosa bangsa Qibti. Nah, baru Rasul menyebutkan surah Ali Imran ayat yang ke-64 tadi. Nah, untuk mengirim surat ke Raja Mesir, Rasulullah SAW memilih sahabat yang bernama Hatib bin Abi Baltoah. Ini diplomat yang sangat luar biasa. Jadi sebelum
menyerahkan surat Nabi kepada Raja Mesir ini, sahabat Hatib ini berkata, wahai Raja, wahai Al-Muqayqis, sebelum kamu ada raja yang menganggap dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Sebelum kamu nih, ada di Mesir ini ya, di Mesir ini ada raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Maksudnya siapa? Fir'aun. Lalu Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Allah tenggelamkan dia di Laut Merah dengan bala tentaranya. Allah telah menyiksanya di dunia sebelum di akhirat. Kata sahabat Hatib, maka ambillah pelajaran dari orang lain. Jangan orang lain yang mengambil pelajaran darimu. Luar biasa. Kamu harusnya ambil pelajaran dari peristiwanya Fir'aun. Wong dia saja lebih kuasa darimu. Dia menolak Islam, menolak ajakan Musa, kemudian lebih memilih mengangkat dirinya sebagai Tuhan, kemudian jelas-jelas kemudian Allah membinasakannya. Ambillah pelajaran. Jangan sampai kamu seperti Fir'aun yang menolak Islam, ajakannya Nabi, kemudian kamu Allah binasakan, kemudian kamu menjadi pelajaran bagi orang. Cukup kamu mengambil pelajaran dari Fir'aun. Maka Al-Muqayqis ketika mendengar kata-kata itu dari sahabat Hatib, dia mengatakan, sesungguhnya kami mempunyai agama tersendiri, maksudnya Nasrani, yang tidak akan kami tinggalkan kecuali karena ada agama yang lebih baik darinya. Maka Hatib berkata, kami mengajakmu kepada agama Islam yang telah dicukupkan oleh Allah, maka tinggalkanlah agama selainnya. Sungguh Nabi ini telah mengajak manusia, kemudian yang paling menentangnya adalah kaum Quraisy, yang paling memusuhinya adalah orang-orang Yahudi, dan yang paling dekat dengannya adalah orang-orang Nasrani. Sungguh tidaklah kabar gembira yang dibawa Musa mengenai Isa, melainkan seperti kabar gembira yang dibawa Isa mengenai Muhammad. Jadi setiap nabi itu akan menjelaskan kepada kaumnya tentang ciri-ciri nabi yang akan datang setelahnya. Musa menjelaskan kepada kaumnya bahwa nanti akan datang nabi dengan ciri-ciri. Datanglah kemudian Nabi Isa. Begitupun juga Nabi Isa dalam Injil, Allah juga menjelaskan, Isa menjelaskan kepada Bani Israel. Bahkan kalau Isa menyebutkan nama, nanti akan datang nama seorang nabi terakhir namanya Ahmad. Dengan ciri-cirinya. Dan tidaklah ajakan kami kepadamu, kepada Al-Quran, kecuali seperti ajakanmu kepada ahli Taurat, kepada Injil. Sama, karena ini agama samawi. Jadi kalau dulu orang-orang pengikutnya Nabi Musa Taurat mengajak umat sebelumnya kepada Taurat. Kemudian datang Nabi Isa membawa kitab suci Injil. Kemudian Nabi Isa, Bani Israel ya mengajak pengikut Taurat untuk beriman kepada Injil. Begitu juga hari ini kami. Ya. Itu mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Kami juga mengajak kalian pengikut Injil untuk beriman kepada Al-Quran. Karena setiap nabi yang bertemu suatu kaum, mereka itu adalah umatnya, maka wajib bagi mereka mematuhinya. Hanya bedanya, kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul dan kitab suci, itu hanya untuk kaum yang bertemu dengan Nabi dan Rasul-nya saja. Ya. Kalau misalnya ada kaum yang hidup di zaman Musa, mereka iman sama agama Nabi Ibrahim misalnya. Tapi nggak ketemu sama Musa, nggak apa-apa. Pokoknya yang harus beriman kepada Musa, harus mengikuti Taurat, ya hanya orang-orang yang ketemu sama Musa dan mendapatkan dakwah dari kitab Taurat. Begitu juga dengan Nabi Isa. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Kalau nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Ya, dan engkau termasuk salah seorang yang bertemu dengan Nabi ini. Kami tidak melarangmu memeluk agama Isa, tetapi kami memerintahkanmu untuk masuk Islam. Maka Al-Muqayqis berkata, aku telah memperhatikan tentang Nabi ini dan beliau membenarkan karena dia pengikut Nabi Isa, pengikut kitab suci, ya, kitab suci Injil zaman itu. Aku dapati ia memerintah hal yang tidak disukai, aku dapati ia tidak memerintah hal yang tidak disukai dan tidak melarang hal yang disukai. Ia bukanlah seorang tukang sihir yang sesat dan bukan pula seorang dukun pembohong. Aku temukan tanda kenabian padanya ketika ia dapat mengeluarkan sesuatu yang disembunyikan dan menceritakan sesuatu yang dirahasiakan. Seterusnya aku akan mempertimbangkan dulu. Maka Al-Muqayqis setelah menerima surat itu, kemudian diletakkan di dalam sebuah bejana yang bagus, yang terbuat dari gading. Kemudian ia memberikan surat balasan. Ya, kata Al-Muqayqis, Raja Qibti, Raja Mesir, beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqayqis, pembesar bangsa Mesir, keselamatan atasmu amma ba'du. Ya, isi suratnya, suratmu telah kubaca dan aku memahami apa yang engkau sebutkan di dalamnya dan apa yang engkau serukan. Aku tahu bahwa seorang nabi masih ada dan tadinya aku mengira ia akan muncul dari negeri Syam. Ternyata munculnya dari Arab. Utusanmu telah aku muliakan, ya Hatib. Dan aku kirim untukmu 2 orang perempuan, yang keduanya mempunyai kedudukan yang tinggi di Mesir. Juga aku hadiahkan untukmu sehelai kain dan seekor bigol. Ya, untuk tungganganmu, semoga keselamatan atasmu. Artinya Raja Qibti ini tidak masuk Islam, tapi juga tidak menolak dengan keras. Ya, dia alasannya menimbang-nimbang dulu. Nah, ini kalau jual beli online, kalau orang nanya-nanya terus nanti ya tak pikir-pikir dulu, ya biasanya nggak jadi. Ada ngomong ora sido, rapena. Sama, ini saya pertimbangkan dulu. Tapi beliau setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hatib dan oleh Rasulullah SAW. Maka meskipun beliau tidak masuk Islam, tapi beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa 2 orang gadis dari Mesir. Di zaman itu biasa begini. Raja itu kan punya selir, punya budak, raja zaman dulu. Ya, kemudian dijadikan sebagai hadiah untuk Rasul SAW. 2 perempuan itu yang nanti kemudian salah satunya menjadi selirnya Nabi, yaitu Maryah. Maryah al-Qibtiyah. Ya, makanya disebutnya Maryah al-Qibtiyah. Ya, mungkin meskipun sebagian ulama sejarah itu berbeda pendapat. Ini Maryah ini adalah selir itu ya seperti budak, ya. Seperti budak atau istri. Sebagian mengatakan selir, sebagian menyatakan Maryah ini adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi perempuan atau istrinya Nabi selain Khadijah yang memberikan keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Maryah al-Qibtiyah ini Rasulullah punya anak laki-laki yang beliau beri nama Ibrahim. Tapi Ibrahim juga nanti meninggal dunia. Ya, yang bernama Ibrahim. Jadi kalau dari Ibunda Khadijah, Rasul punya anak 6. Ya, Al-Qasim, maka Rasulullah disebutnya mendapat julukan Abul Qasim. Ya, Abul Qasim, Abdullah. Kemudian yang 4 perempuan. Ya.
Kemudian laki-laki yang kan anaknya Rasul itu 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya, satu laki-lakinya itu bukan dari Ibunda Khadijah, tapi dari Maria al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Kemudian Bighal itu panjang umur. Bighal itu sama Rasulullah diberikan nama Duldul. Ya. Jadi Rasul itu memang suka memberi nama hewan tunggangannya atau senjata perangnya. Nanti Duldul ini, Bighalnya Rasulullah ini hidup sampai di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Sedangkan perempuan yang satu selain Maria namanya Sirin. Sirin ini kemudian sama Rasulullah dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit al-Ansori. Yang ketiga, surat kepada Raja Persia. Persia itu berarti Majusi, penyembah api. Berarti ini Rasul tidak menyebutkan Ali Imran 64 karena ini bukan ahlu kitab. Raja Persia disebutnya Kisra. Sama. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau mengajak Kisra ini kepada Islam, aslim, taslam, dan seterusnya. Rasulullah SAW mempercayakan kepada Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu untuk membawa surat Rasulullah kepada Raja Persia atau Kisra ini. Ketika surat itu dibacakan, ya, dibacakan kan Raja Kisra nggak tahu bahasa Arab, dibacakan oleh sekretarisnya, maka Raja Kisra langsung meropek-ropeknya, ya, dengan kesombongan dan berkata, ini kan Rasulullah akan menulis surat dari Muhammad, ya, hamba Allah dan utusannya, ya, untuk Raja Persia, Kisra. Ya. Jadi beliau menulis nama beliau dulu, baru menulis nama Kisra setelahnya. Apa kata Raja Persia ini? Seorang hamba yang hina dari rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku. Wah, ini gila kekuasaan tenan nih, gila jabatan. Maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, ya, bukan wahyu yang nanti jadi mushaf, tapi diberikan kabar apa yang dilakukan oleh Kisra terhadap surat yang beliau kirim, dirobek-robek. Maka ketika Rasul mengetahui hal ini, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ya, sebagaimana dia merobek-robek surat. Karena itu surat resmi. Kalau nggak diterima seperti Raja Mesir tadi nggak terima, ya nggak apa-apa. Nggak dipaksa juga. Wong cuman diajak. Ya kan? Nggak perlu dirobek-robek, nggak perlu utusannya didustakan, diintimidasi, nggak perlu. Silahkan diterima, alhamdulillah, nggak diterima, nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika beliau tahu surat itu dirobek-robek, ya beliau kemudian berdoa kepada Allah, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan kalau Rasul sudah berdoa, ya sudah, ya, dan benar. Ya. Hal itu benar-benar terjadi. Tapi setelah itu sebelumnya, Kisra menulis surat kepada Badezan. Nggak tahu nih apa maksudnya Bazan atau Badezan, ya, gubernurnya yang ada di Yaman. Ini Yaman ini masuk kekuasaan Persia, ada gubernurnya di sana yang bernama Bazan. Ya. Kisra ini mengirim surat kepada Bazan ini untuk mengirimkan 2 orang yang kuat, ya, 2 orang kesatria untuk mendatangi Rasulullah di Madinah. Ya, untuk mendatangi Rasulullah ke Madinah. Setelah 2 orang utusan dari Yaman ini, permintaan Kisra ini datang dan sampai di Madinah, mereka bertemu dengan Rasulullah. Kemudian 2 orang ini berkata, sesungguhnya Maharaja Kisra telah menulis surat kepada Gubernur Bazan, memerintahkan agar ia mengutus kepadamu orang yang akan membawamu kepadanya. Dan Bazan telah mengutusku agar kau pergi bersamaku. Ia berkata seperti itu sambil mengancam Nabi. Maka Nabi pun memerintahkan agar keduanya menemui beliau besok hari.
Jadi ini 2 orang utusan dari negeri Yaman, Gubernur Badan. Gubernur Yaman, Badan ini perintah dari Kisra. Maka 2 utusan ini tinggal di Madinah barang 1 hari 2 hari. Ya. Kemudian di masa-masa 2 orang utusan ini tinggal di Madinah, di Kisra sedang terjadi kudeta. Yang mengkudeta Raja Persia, Raja Kisra, itu bukan siapa-siapa. Tapi yang mengkudetanya adalah Syirawaih. Syirawaih ini bin Kisra. Syirawaih ini, kok bukan Kisra? Siapa namanya tadi? Di sini nggak disebutkan namanya. Dia ini adalah putra mahkota Kisra. Jadi ternyata yang merobek-robek kerajaan Kisra ini justru anaknya sendiri. Putra mahkota Kisra bangkit menyerang ayahnya, kemudian membunuhnya dan mengambil alih tampuk kekuasaan. Nah, setelah itu Nabi kan tahu dari wahyu. Kalau dulu kan belum ada internet, Pak. Ya, belum ada internet. Jadi tidak mungkin 2 orang utusan Yaman ini tahu apa yang terjadi di Persia. Setelah keesokan harinya 2 orang utusan ini menemui Nabi seperti janji yang kemarin. Sama Nabi dikasih tahu apa yang terjadi di negara Persia tentang peristiwa kudeta, pembunuhan kepada Raja Persia. Apa yang dikatakan kedua utusan itu? Ya celaka kamu, apakah kau sadar atas apa yang kau katakan? Kata mereka, kami tadinya memberikan ancaman yang lebih ringan kepadamu. Ayo kami diutus untuk membawamu menghadap kepada Kisra dengan mengancam. Tapi ancaman itu lebih ringan. Sekarang, apa kau berani bila kami menulis perkataanmu ini dan kami laporkan kepada raja? Kamu membuat perkataan yang masa anak Raja Kisra mengkudeta ayahnya sendiri, membunuh ayahnya sendiri. Ini kan penghinaan, kata utusan ini. Rasul menceritakan itu. Kata Rasul SAW, ceritakanlah hal itu kepada raja kalian. Katakan bahwa agama dan kekuasaanku ini akan mencapai apa yang telah dicapai Kisra dan akan sampai ke ujung dunia. Katakan juga padanya, jika kamu masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada dalam kekuasaanmu kepadamu. Dan aku jadikan dirimu sebagai raja atas kaummu. Jadi Rasul ini ya realistis. Rasul realistis, artinya karena ini dakwah kepada raja, kalau masuk Islam, kerajaannya tetap berada di atas tanganmu, kamu tetap menjadi raja di negara itu, tidak akan diturunkan menjadi rakyat biasa. Lalu 2 utusan Yaman ini pulang, ya, dan mendapati apa yang terjadi di Persia seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertamanya dia ketemu Gubernur Yaman, yaitu Badan tadi, menceritakan apa yang terjadi di Madinah. Masa yang ngaku sebagai nabi itu ngomong putra mahkota Persia membunuh ayahnya sendiri, membunuh Kisra. Ya. Kata Badan, memang benar begitu. Memang terjadi pemberontakan di Persia. Maka Badan, Gubernur Yaman dan seluruh rakyatnya kemudian malah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Persia malah enggak. Yang keempat, ini kok sudah jam 6:10 ya. Padahal ada berapa poin ini? Bukan cuma 4, banyak. Surat kepada Kaisar, Raja Romawi. Ya, Romawi ini berarti Yahudi. Ya. Makanya beliau menyebutkan surah Ali Imran ayat 64 tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah memberimu pahala 2 kali lipat. Jika kamu berpaling, kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi.
Rasul kemudian menyebutkan ayat Ali Imran 64. Rasulullah SAW mempercayakan surat ini dibawa oleh sahabat mulia yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ya. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Diceritakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari diceritakan bahwa Ibnu Abbas ini dulu pernah mendapatkan cerita dari Sufyan bin Harb, ini masih musyrik. Ya, jadi setelah Heraklius ini menerima surat Nabi, kemudian tidak beberapa lama datang rombongan kafilah dagang dari Mekah yang dipimpin oleh Sufyan bin Harb. Dan ini Sufyan ini bercerita setelah dia masuk Islam nanti, bercerita kepada Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas bercerita bahwa saya dulu pernah mendapatkan cerita dari Sufyan bin Harb ketika dia masih musyrik, dia melakukan kafilah dagang dari Mekah ke Romawi. Sampai di Romawi, Raja Heraklius ini mengundang mereka, menjamu mereka dengan maksud untuk bertanya-tanya tentang orang yang mengaku sebagai nabi karena dia berasal dari Mekah. Maka setelah dijamu, Raja Heraklius ini bertanya kepada rombongan kafilah dagang itu, siapa di antara kalian yang paling tahu, yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini? Kata Abu Sufyan, saya padahal ini musuh bebuyutannya sebetulnya. Ya, tapi ya karena ditanya begitu, beliau jujur karena sudah dijamu. Ya, saya orang yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini. Kata Heraklius kepada Abu Sufyan, aku akan menanyakan kepada orang ini tentang orang yang mengaku nabi itu. Jika ia membohongiku, dustakanlah orang ini oleh kalian. Maka Abu Sufyan berkata, demi Allah, kalaulah tidak karena takut menanggung malu, jika ketahuan bohong, pasti aku akan berdusta tentang Nabi. Masalahnya ini kita berhadapan dengan Raja Romawi. Dia kalau tidak percaya dengan kita, dia bisa mendapatkan informasi dari selain kita. Kalau kita ketahuan bohong, celaka, kata Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan bertekad akan menjawab pertanyaan Heraklius dengan jujur. Ya, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimanakah nasab keturunannya menurut kalian? Kata Abu Sufyan, dalam masyarakat kami, dia memiliki nasab yang paling baik. Heraklius. Yang kedua, apakah ada salah seorang di antara kalian yang pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya? Abu Sufyan berkata, tidak. Tidak ada yang mengaku nabi sebelumnya. Kata Heraklius, apakah ada di antara kakek-kakeknya yang menjadi raja? Kata Abu Sufyan, enggak pernah. Ya, di Mekah enggak ada raja. Ya, adanya kan suku. Ia diikuti pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang lemah, kata Heraklius. Kata Abu Sufyan, diikuti orang-orang lemah. Abu Sufyan ngomong lagi, mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Jumlah kaum muslimin ini semakin bertambah atau semakin berkurang? Kata Abu Sufyan, semakin bertambah. Dia berkata lagi, apakah salah seorang di antara mereka ada yang murtad karena benci kepada agamanya setelah ia memeluknya? Abu Sufyan ngomong, enggak ada yang murtad. Yang masuk Islam banyak. Yang murtad enggak ada. Yang masuk Islam banyak. Dia berkata lagi, Heraklius, pernahkah kalian menyangkanya berbohong sebelum ia mengaku nabi? Sebelum ia mengaku nabi, pernahkah kalian menyangka? Menyangka saja bahwa dia pernah berbohong? Kata Abu Sufyan, belum pernah. Bahkan kami menjulukinya sebagai Al-Amin. Dia berkata lagi, pernahkah ia berkhianat? Ya, kata Abu Sufyan, belum pernah walau sekalipun. Ya, belum pernah walau sekalipun. Heraklius bertanya lagi, tidak bisa aku memeriksanya lebih jauh lagi kecuali dengan pertanyaan itu tadi. Lalu terakhir Heraklius bertanya,
apakah kalian memeranginya? Maka Abu Sufyan mengatakan, iya, kami memeranginya. Kenapa pertanyaan Heraklius begitu? Karena Heraklius itu penganut agama samawi. Di kitab sucinya dijelaskan tanda-tanda kenabian, tanda-tanda alam ketika akan muncul seorang nabi berikutnya. Dan apa yang akan dikerjakan oleh masyarakat kepada nabi itu. Ini pertanyaannya begitu. Ya. Maka kata Heraklius, beliau menjelaskan maksud dari setiap pertanyaannya. Ya, yang pertama, ya, beliau bertanya tentang apakah ada seorang nabi sebelum dia? Kata Abu Sufyan tidak ada. Kata Heraklius, karena bila ada orang yang pernah menyeru kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku akan berkata, ia cuma mengikuti perkataan yang pernah diucapkan sebelumnya. Ini bukan nabi, ini cuma pengikut orang-orang sebelumnya saja. Kemudian Heraklius kan tadi bertanya, apakah kakek-kakeknya ada yang menjadi raja? Kata Abu Sufyan, tidak. Kata Heraklius, bila ada di antara kakek-kakeknya yang pernah menjadi raja, pasti aku katakan ia hanya ingin mengembalikan kekuasaan leluhurnya. Kemudian Heraklius kan tadi bertanya juga, apakah kalian pernah melihat dia berdusta bahkan sebelum menjadi nabi? Kata Abu Sufyan kan tidak. Kata Heraklius, aku tahu tidaklah mungkin ia meninggalkan perkataan dusta kepada manusia, kemudian dia berani berdusta kepada Allah. Wong kepada manusia saja tidak mau berdusta, apalagi berbicara tentang Allah. Abu Ragus tadi bertanya tentang yang mengikutinya para pembesar atau orang-orang lemah. Yang mengikutinya orang-orang lemah. Kata Heraklius, aku tahu memang para nabi sejak dahulu yang mengikuti mereka adalah orang-orang lemah. Pengikutnya selalu bertambah atau berkurang? Bertambah. Aku juga tahu, meskipun begitu banyak dimusuhi, raja-raja memerangi, tapi pengikutnya selalu bertambah. Para nabi memang begitu. Dimusuhi, tapi pengikutnya justru semakin bertambah. Aku tanyakan, apakah ada orang yang murtad setelah masuk ke dalam agamanya? Kata Abu Sufyan enggak ada. Kata Heraklius, begitulah halnya perkara iman. Ketika sudah masuk ke dalam hati, tidak mungkin akan semudah itu hilang. Diakhiri dengan kisah Heraklius ya. Aku tanyakan lagi, apakah ia pernah berkhianat? Ya. Abu Sufyan tadi menjawab tidak pernah. Heraklius mengatakan lagi, begitulah para rasul, mereka tidak pernah berkhianat. Memang karakter nabi dan rasul itu memang dari zaman dulu tidak pernah sebagai seorang pengkhianat. Aku tanyakan apa yang ia perintahkan, kau jawab bahwa ia memerintahkan agar kalian menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, melarang kalian menyembah berhala, memerintahkan kalian kepada melakukan sholat, berkata benar dan menjaga kehormatan. Jika apa yang telah kau katakan adalah benar, maka ia akan dapat memiliki tempat kedua kakiku berdiri ini. Berarti memang dia benar nabi, dan kalau memang dia nabi, pasti dia juga akan menguasai negeriku ini. Aku tahu bahwa ia akan diutus, tetapi aku tidak menyangka ternyata ia dari bangsa kalian. Kata Heraklius, jika saja aku dapat memastikan bahwa aku akan bertemu dengannya, niscaya aku memilih bertemu dengannya. Kalau kalian ini kan harusnya bersyukur, ketemu langsung sama dia. Saya cuma dapat suratnya saja. Jika aku ada di sisinya, kata Heraklius, pasti aku akan cuci kedua kakinya. Masya Allah. Ya. Kemudian ia minta diambilkan surat Rasulullah SAW, lalu dibacanya. Setelah selesai dari membaca surat, ramailah suara-suara
para menterinya, ya, para pembantu kerajaan. Maksudnya, waduh nih raja kita mau masuk Islam, ya, mereka nggak suka. Ya. Maka sama raja itu menteri-menterinya yang tidak senang itu kemudian disuruh keluar. Abu Sufyan berkata, aku katakan kepada sahabat-sahabatku ketika kami keluar, maksudnya bersama orang-orang Quraisy kafilah dagang. Urusan sama Muhammad ini tambah runyam saja. Ya, kata Abu Sufyan kepada orang-orang Quraisy. Lah kenapa? Lah Raja Romawi saja tertarik sama dia. Ini kata Abu Sufyan, ini tambah runyam. Raja-raja Romawi saja tertarik sama agamanya, sama seruannya. Ya. Lah kemudian ketika dia pulang, ya sampai di namanya Al-Husma. Dia ini kan diberikan harta hadiah oleh Heraklius yang banyak. Di Husma, ia bertemu dengan orang-orang dari kabilah Judazam. Mereka merampok semua yang ada pada sahabat Dihya ini. Maka sesampainya di Madinah, sebelum masuk rumah, ia langsung menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Ya Rasulullah, tadi saya datang ke Romawi, mereka masuk Islam, saya dikasih hadiah, waktu saya pulang, saya dirampok oleh suku Juzam. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harithah dengan 500 pasukan ke Husma. Ya, maka Zaid menyerang mereka, kemudian mengambil harta rampasan dari mereka semuanya. Nah, ternyata suku Judazam ini itu punya kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Masalahnya sebagian mereka yang merampok Dihya tadi. Maka kemudian mereka mengirim utusan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu kelakuan oknum di kabilah kami. Sesungguhnya kita kan punya kesepakatan damai. Tolong kembalikan harta rampasan perang kami. Maka Rasul SAW kemudian menerima protes mereka dan memerintahkan agar harta rampasan dan para tawanan dikembalikan kepada mereka. Coba adilnya Rasul SAW. Kalau memang itu perbuatan oknum dan mereka sudah mengaku salah karena sudah ada perjanjian damai, ya sudah dikembalikan harta rampasan perangnya. Wallahu a'lam bishawab. Besok insya Allah dilanjutkan surat-surat dakwah Rasulullah kepada raja-raja yang lainnya. Semoga memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan saya kembalikan ke pembawa acara. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.